selamat pagi sahabat-sahabat JKN. Selamat datang di live JKN Bangka Belitung. Inilah akun official BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pangkal Pinang. Nah, bila Bapak Ibu merasa ini adalah informasi yang bagus, mohon dibantu follow akun media sosial kami, IG, TikTok, JKN Bubble. Nah, kali ini kita live, ada temanya nih. Temanya tentang, ada yang belum pernah dengar nggak tentang UHC? Apa itu UHC? Nah, kali ini kita akan membahas tentang UHC, khususnya di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Dan kali ini kita pun akan kedatangan narasumber. Narasumbernya pastinya orang penting di wilayah Bangka Belitung. Nah, ada yang bisa tebak nggak? Boleh dong spill-spill yang bisa tebak siapa nih narasumber kita pada pagi hari ini. Boleh dong tap-tap layar, share ke sana saudaranya. Ada yang tahu nggak UHC itu apa, Kak? Terminasi. Kali ini juga kami akan kedatangan narasumber. Boleh dong, siapa yang tahu narasumber kami pada pagi hari ini? Udah di spill loh di beranda kami, di status kami juga sebelumnya. Boleh dong. Kita juga akan ada bersama tim saya, host saya, yaitu Mbak Dehan. Selamat pagi. Nah, nanti beliau akan membantu kami juga untuk diskusi ya, tanya jawab tentang UHC ini. Baik, boleh dong spill siapa yang tahu nih narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, di sini Kak Laverta mau tanya nih. Kak, BPJS saya nggak aktif, tapi kalau ada tagihannya harus dibayar, gimana ya solusinya? Ikut program rehab aja, Kak. Ada loh program rencana pembayaran bertahap. Rencana pembayaran bertahap, Kakak bisa membayarkan dengan dicicil. Jadi tunggakannya tidak terlalu gede nih untuk dilakukan pembayaran. Cicilannya mulai dari 2 bulan sampai dengan maksimal 12 bulan. Daftar program rehabnya cukup gampang kok, Kak, gampang sekali. Atau boleh kalau mau saya pandu dari sini, daftar program rehabnya menggunakan aplikasi mobile JKN Kakak. Ini ya, Kak, rehab rencana pembayaran bertahap. Ini cara daftarnya bisa menggunakan aplikasi mobile JKN dan cash center 165. Kak Syafariansyah, ku nak buat BPJS baru tapi lagi datang lakiku dari kakak yang lama, kakak orang tua. Pembaruan kakak aja, Kak Syafariansyah. Diperbarui aja datanya, Kak Syafariansyah. Diperbarui datanya bisa pakai Panjawa, pelayanan administrasi menggunakan WA gitu, Kak. Kakak sebenarnya terdaftar sebagai peserta apa, Kak, yang bayar, Kak? Bantuan pemerintah atau pegawai nih, Kak Laverta? Kalau nggak ada tagihan, mungkin kakak bukan sebagai peserta mandiri, Kak. Kak Putri berarti ngambil surat rujukan dulu, Kak Putri. Kak, terminasi gimana cara masuk BPJS suami sedangkan kita punya BPJS KIS pemerintah? Suaminya terdaftar sebagai peserta apa, Kak? Yang pegawai. Tagihannya harus dibayar keluarga katanya. Iya, Kak. Pakai program rehab aja tadi, Kak Sapriansah, bisa dicicil. Nanti yang bertanya tentang pemutihan kita akan bahas lebih lanjut. Tetap stay tune di live kami ya. Atau boleh nih share-share ke sanak saudara, kerabat, teman dekat, pacar, suami, istri, adik, kakak yang mau tanya informasi tentang pemutihan. Boleh dong stay tune di live info JKN kami. Soalnya kita nanti bakal ada narasumber. Nah, insya Allah ini narasumbernya valid, paten. Ya tadi Kak Syafriansyah dicicil, Kak Syafriansyah 18. Jadi kalau 10 juta kan gede ya. Nah, boleh dicicil bayarnya. Jadi tidak terasa berat kalau mau bayar sampai dengan uang 10 juta. Nah, ini adalah narasumber kita pada pagi hari ini, sahabat-sahabat JKN. Ibu Aswal Gusnita. Waalaikumsalam. Ini pakai filler ya? Saya kenapa merah sekali bibirnya? Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Baru siap olahraga. Wow, super sekali ya, Bu. Oh, iya dong. Pagi-pagi itu harus diisi dengan
kegiatan yang positif ya. Jadi kalau bangun tidur itu 30 menit pertama kita itu sangat menentukan bagaimana kita menghabiskan hari-hari ini. Jadi kalau 30 menit pertama itu jangan scrolling dulu ya. Ini udah melewati 30 menit pertama setelah bangun tidur belum ya? Boleh scrolling ya, boleh ikut live TikTok. Mudah-mudahan belum ada yang ini ya, tidak ada yang baru bangun tidur ini ya. Jadi kalau bangun tidur itu 30 menit pertama itu menentukan bagaimana hari kita itu nanti berakhir gitu. 30 menit pertama tuh ya kita, ya kalau saya sih ya, kalau karena kita muslim ya kita sholat dulu, ibadah dulu ya Bu, dulu berzikir dulu, memohon dulu kepada Sang Pencipta supaya hari-hari ini diberikan hal-hal yang baik, mendoakan orang-orang di sekitar kita, mendoakan orang-orang yang kita cintai kan gitu ya. Nah setelah itu nanti beres-beres rumah, beres-beres tempat tidur. Katanya berberes tempat tidur itu juga memberikan kepuasan ya. Memberikan kepuasan kita, oh kita sudah berhasil melakukan aktivitas pertama hari ini. Berberes rumah, jadi kalau pergi keluar itu jangan biarkan rumahnya berantakan gitu. Terus tidak was-was lagi ya Bu meninggalkan rumah. Dan dengan begitu kita, dan aktivitas fisik itu yang paling pagi-pagi itu lakukan aktivitas fisik. Hari ini alhamdulillah saya sudah jalan, sudah olahraga, sudah senam ya. Dan sebaiknya setiap hari sih ya aktivitas fisik itu setiap hari, supaya biasanya kalau dengan aktivitas fisik otak kita jadi lebih lebih segar gitu untuk memulai aktivitas hari ini. Mudah-mudahan semuanya sudah beraktivitas fisik. Baik, terima kasih, produktif sekali ya Bu. Pagi-pagi ya Bu. Baik Ibu, banyak sekali Bu yang bertanya. Ada 71 peserta di sini dari tadi pagi, banyak sekali pertanyaannya. Nanti kita bahas aja Bu pertanyaannya secara rangkuman ya Bu. Nah kali ini boleh dong Bu spill apa nih aktivitas Ibu selain sebagai pemimpin di BPJS Kesehatan Cabang Pangkal nih Bu. Apa sih kesibukannya Bu? Boleh dong spill ke kami Bu. Ya pastinya ya kalau sebagai pribadi ya tadi setiap hari itu pasti kita harus mengawali dengan hal-hal yang positif gitu ya. Kita berharap tentunya sebagai bagian dari organisasi yang memang diberikan amanah untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kita juga bisa menjadi contoh bahwa dalam program jaminan kesehatan nasional ini kita juga mengedepankan apa yang disebut dengan promotif preventif ya. Jadi kita juga harus mengkampanyekan hidup sehat kan gitu ya. Jadi bagaimana mengawali hari dengan rutinitas aktivitas fisik yang memadai, kemudian juga makannya juga harus dijaga gitu, jangan terlalu berlebihan kan gitu. Jadi sebagai bagian dari organisasi ini kita juga harus menjadi contoh bagi masyarakat kan gitu. Dan sebagai pemimpin diberi amanah ya untuk memimpin BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang yang wilayah kerjanya itu seprovinsi Bangka Belitung ya. Tentunya saya diberi kewajiban oleh organisasi untuk menggerakkan gitu ya, dan tentunya mendampingi teman-teman di BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang untuk sama-sama memberikan layanan kepada masyarakat, kepada stakeholder yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar implementasi jaminan kesehatan nasional di Provinsi Bangka Belitung ini makin hari makin ke depan makin berkualitas. Amin. Baik Ibu. Katanya Ibu juga mau bikin buku ya Bu. Kita tunggu nih launching bukunya ya Bu. Bukunya tapi nggak ada kaitannya dengan dengan JKN itu ya memang mau ada launching buku tapi kayaknya beberapa bulan lagi karena masih dalam proses editing ya. Tunggu saja tanggal mainnya. Baik Ibu, kita kembali ke tema kita pada pagi hari ini, yang dimana tema kita pagi hari ini adalah tentang Universal Health Coverage atau UHC ya Bu, yang biasa kita kenal. Nah, boleh dong Bu spill ke kami, apa sih yang dimaksudkan dengan UHC sendiri nih Bu? Ya yang UHC itu kan sebenarnya menggunakan narasi yang yang di state di dalam
di dalam deklarasi PBB ya terkait dengan bagaimana mendorong Sustainable Development Goals ya, dan UHC ini termasuk dalam, jadi itu udah sebenarnya UHC itu udah isu global gitu. Seluruh dunia ingin berusaha mencapai kondisi universal health coverage itu, makanya masuk dalam Sustainable Development Goals, dan itu menjadi target ketiga ya, target ketiga dari Sustainable Development Goals, yaitu menghadirkan istilahnya itu good health and well-being ya, jadi kesehatan yang baik dan kesejahteraan tentunya bagi seluruh warga negara, kan termasuk di Indonesia juga begitu. Nah, UHC ini sebenarnya dapat diukur dari dua hal sebenarnya. Pertama, bagaimana kemudahan akses layanan yang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu harus bisa menerima layanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dengan mudah dan terjangkau. Dan yang kedua adalah bagaimana memberikan proteksi finansial. Jadi ketika dia butuh layanan kesehatan, maka tidak perlu khawatir akan jatuh miskin ya, karena sudah ada mekanisme jaminannya kan gitu. Nah, oleh sebab itu kalau di Indonesia sebenarnya semangat untuk mencapai UHC itu tadi diawali sebenarnya dengan peluncuran program jaminan kesehatan nasional tadi ya. Yang jaminan kesehatan nasional ini yang memang dilaksanakan sesuai dengan amanah undang-undang, dan mulai dilaksanakan itu per 1 Januari 2014 ya, 2014. Jadi ini udah hampir 11 tahun kan, berarti berjalan jaminan kesehatan nasional ini, yang memang menjadi salah satu cara kita untuk mencapai universal health coverage tadi kan gitu ya. Nah, sekarang kan di Bangka Belitung kan sering kita dengar ya gitu istilahnya, oh ini udah UHC, udah UHC itu selalu konotasinya gratis ya. Memang betul bahwa UHC itu artinya memang harusnya masyarakat itu tidak perlu khawatir untuk jaminan kesehatannya ya, Bu? Masalah membayar-bayar layanan kesehatan dan lain-lain lagi kan gitu ya, karena sudah ada penjaminnya sepanjang sesuai ketentuan ya, karena layanan kesehatan itu sangat luas luang lingkupnya sangat luas. Nah, yang dijamin, yang menjadi kewajiban negara adalah layanan kesehatan yang bersifat dasar ya. Layanan kesehatan yang bersifat dasar itu adalah layanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat untuk bisa tubuhnya itu berfungsi secara normal sehingga dia bisa berproduksi gitu sebagai manusia seutuhnya ya, bisa lebih produktif kan gitu. Nah, apa-apa saja yang dijamin melalui program jaminan kesehatan ini itu ada di Perpres 59 tahun 59 itu baru ya, Bu? Ya, 59 tahun 2024 ada mana yang dijamin, dan tapi ada yang tidak dijamin juga yaitu sebanyak 21 ya, dari sekian ribuan penyakit itu ada 21 yang memang tidak masuk kategori yang dijamin. Nanti silakan dilihat, di searching gitu ya, netizen kan biasa buka ini internet, nah lihat apa 21 kategori layanan yang tidak dapat dijamin melalui jaminan kesehatan nasional kan gitu ya. Jadi dibuka ya, Bu, dimanfaatkan Google-nya ya, Bu, supaya memahami apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban. Jadi benar gratis ketika ini, tapi ada ini istilahnya, ada syarat dan ketentuannya kan gitu ya, untuk bisa gratis dalam mengakses layanan kesehatan tadi. Nah, syarat dan ketentuannya tentu harus menjadi peserta JKN dulu, peserta JKN aktif. Gitu. Jadi harus Bu, juga memastikan iuran kita tuh juga terbayarkan, JKN kita tuh juga aktif ya, Bu. Ya, jadi betul bahwa kalau sudah UHC berarti kita sudah bisa mengakses layanan secara gratis apabila sesuai dengan ketentuan kan gitu ya. Namun ingat, ada syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuannya adalah menjadi peserta JKN kan